Oke, kita mulai. Pernah nggak sih kita mendengar sebuah kisah yang ya benar-benar jadi peringatan buat kita semua? Sebuah kisah tentang kekayaan, iman, dan sebuah janji yang dilanggar. Nah, inilah dia kisah tragis dari Salabah. Coba deh, kita renungkan sejenak. Pernah kepikiran nggak kalau berkah yang paling kita inginkan, yang kita doakan setiap hari, justru bisa berbalik jadi ujian terberat kita? Nah, kalau bingung, kisah yang mau kita bedah kali ini punya jawaban yang jelas banget. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Salabah bin Hatib. Dan dia ini pada awalnya punya julukan yang, wah, sangat terhormat. Julukannya itu merpati masjid. Kenapa ya? Coba bayangin deh, seekor merpati kan selalu dekat sama sarangnya kan? Nah, Ta'labah itu persis seperti itu. Hatinya tuh selalu nyantol di masjid. Nggak pernah sekalipun ketinggalan sholat berjamaah. Jadi kebayang ya, betapa solehnya dia di awal-awal. Tapi, di balik kesalehannya itu, Ta'labah hidupnya sederhana banget. Dan dia punya keyakinan yang tulus loh. Dia berpikir, coba aja aku kaya, pasti aku bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Bisa sedekah lebih banyak. Kedengarannya mulia banget kan niatnya? Nah, dari niat yang kelihatannya bagus inilah, kita sampai di titik balik ceritanya. Titik di mana semuanya mulai berubah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan dengan sangat mendesak meminta untuk didoakan agar menjadi kaya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaannya memberikan nasihat yang dalam banget. Beliau bilang, sedikit yang kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak yang kamu nggak sanggup menanggungnya. Wah, ini sebenarnya udah kayak lampu kuning ya, sebuah peringatan awal tentang bahaya di balik keinginannya itu. Tapi Sa'labah, dia tetap kekeh. Dia begitu yakin kalau niatnya baik. Jadi dia terus mendesak. Sampai-sampai untuk meyakinkan Rasulullah, dia mengikat dirinya dengan sebuah janji. Dan ini bukan janji main-main loh, ini janji yang sangat serius. Nah, ini dia janjinya. Dia berkata, jika Allah memberiku harta, aku pasti akan menunaikan hak setiap orang. Bayangin, sebuah sumpah yang besar, sebuah komitmen di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan janji inilah yang nantinya akan menjadi pusat dari semua ujian yang bakal dia hadapi. Singkat cerita, doa itu akhirnya dipanjatkan dan Allah mengabulkannya. Tapi, seperti yang akan kita lihat, kekayaan itu ternyata ada harganya. Dan harganya sangat mahal bagi imannya. Perubahannya itu nggak terjadi dalam semalam. Nggak, semuanya bertahap. Awalnya karena sibuk mengurus hartanya, dia jadi jarang ke masjid. Lambat laun, sholat berjamaah mulai ditinggalkan. Dan puncaknya, dia benar-benar menjauh dari majelis Nabi. Hartanya itu seperti magnet. Perlahan-lahan menariknya menjauh dari sumber spiritualitasnya. Nah, sekarang kita sampai di klimaks dari kisah ini. Momen di mana janji Thalabah itu benar-benar diuji, bukan oleh manusia, tapi langsung oleh perintah dari Allah. Jadi, ketika perintah untuk membayar zakat, sedekah wajib itu turun, utusan Rasulullah datang untuk menagih hak orang miskin dari harta Thalabah yang, wah, udah melimpah ruah. Inilah saatnya, momen pembuktian dari janji yang pernah dia ucapkan. Dan apa jawabannya? Ini yang bikin kaget. Dia menolak. Dia menyebut zakat sebagai jizyah atau pajak yang memberatkan. Bahkan dia bilang ini adalah sebuah penghinaan. Luar biasa kan? Hatinya sudah benar-benar berubah. Dia lupa total pada sumpahnya dulu. Coba deh kita sandingkan. Di satu sisi, ada janjinya yang begitu mantap. Aku pasti akan menunaikan hak setiap orang. Di sisi lain, pengkhianatannya yang menyebut kewajiban dari Allah sebagai penghinaan. Perubahannya benar-benar drastis dan tragis. Pelanggaran janji ini ternyata saking seriusnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang secara langsung membahasnya. Kisah Ta'labah ini diabadikan bukan untuk menghakiminya, tapi untuk menjadi pelajaran abadi bagi kita semua. Jadi, apa dong pelajaran abadi dari kisah ini? Ini bukan cuma tentang satu orang ya, tapi ini tentang hakikat harta yang berlaku universal untuk kita semua dimanapun dan kapanpun. Al-Quran itu udah jelas banget bilang bahwa apa yang kita miliki, harta dan bahkan keluarga kita, bukanlah sekedar hadiah. Semuanya adalah cobaan, ujian. Ujian untuk melihat apakah kita akan bersyukur atau justru menjadi lalai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperkuat soal pertanggungjawaban ini.
kelak kaki kita nggak akan bisa bergeser di hari kiamat sampai ditanya soal harta kita. Dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Ini pengingat yang keras banget ya, bahwa setiap rezeki itu adalah amanah. Jadi, apa intinya yang bisa kita bawa pulang? Pertama, kekayaan tanpa ketaatan itu bahaya, cuma akan mengeraskan hati. Kedua, janji kepada Allah itu sakral, harus dipenuhi. Dan ketiga, yang penting banget, zakat itu bukan beban. Justru itu cara untuk membersihkan harta dan diri kita sendiri. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Sa'labah itu memulainya dengan niat yang baik loh, tapi berakhir dengan kegagalan. Ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri. Dalam setiap nikmat yang kita terima, bagaimana kita bisa memastikan rasa syukur kita selalu lebih besar dari kesibukan kita, dan janji kita kepada Tuhan lebih kuat dari godaan dunia? Coba kita pikirkan baik-baik ya.